selamat datang. Hari ini kita akan membahas salah satu mitos ekonomi terbesar yang pernah ada, bahwa defisit fiskal sama dengan kebangkrutan. Selama puluhan tahun, kita dibombardir dengan narasi ini. Akibatnya, kebijakan yang salah, pengangguran yang meluas, dan masa depan yang suram. Tapi bagaimana jika semua itu salah? Bagaimana jika defisit justru adalah sumber kekayaan? Mari kita bedah bersama, dengan data dan logika, bahwa defisit fiskal tidak sama dengan kebangkrutan. Mengapa kita harus peduli? Karena keyakinan bahwa defisit itu berbahaya telah menyebabkan kebijakan penghematan, austerity, yang merugikan. Jalanan rusak dibiarkan, sekolah kekurangan guru, dan jutaan orang menganggur. Sementara itu, negara-negara dengan defisit besar justru tumbuh lebih cepat. Inilah paradoks yang harus kita pahami. Ketakutan kita terhadap defisit telah menjadi penghalang terbesar bagi kemakmuran. Kita perlu menghentikan histeria ini dan mulai berpikir dengan jernih. Inilah perbedaan mendasar yang harus kita tanamkan. Penerbit uang, seperti negara dan bank sentral, menciptakan uang dari ketiadaan. Mereka tidak bisa bangkrut dalam mata uang mereka sendiri. Pengguna uang, seperti kita dan perusahaan, harus bekerja atau meminjam untuk mendapatkan uang. Mereka bisa bangkrut. Membandingkan keuangan negara dengan rumah tangga adalah seperti membandingkan apel dengan jeruk. Ini adalah fondasi yang salah dari seluruh argumen defisit histeria. Mengapa negara tidak bisa bangkrut? Pertama, Indonesia adalah satu-satunya penerbit rupiah. Kedua, Bank Indonesia dapat menciptakan rupiah dengan satu ketukan tombol. Ketiga, semua utang negara, SUN, denominasi rupiah. Negara selalu bisa membayar rupiah. Default atau bangkrut adalah pilihan politik, bukan keharusan finansial. Ini adalah fakta yang harus kita terima jika kita ingin membuat kebijakan yang masuk akal. Jepang memiliki rasio utang pemerintah lebih dari 200% terhadap PDB, jauh lebih tinggi dari Yunani. Tapi Jepang tidak pernah default atau mengalami krisis utang. Mengapa? Karena Jepang menerbitkan utang dalam mata uangnya sendiri, yen. Bank Sentral Jepang dapat membeli obligasi pemerintah tanpa batas. Krisis utang terjadi karena kehilangan kedaulatan moneter, bukan karena besarnya utang. Krisis euro adalah bukti paling nyata. Yunani, Italia, dan Spanyol adalah pengguna euro, bukan penerbit. Mereka tidak bisa menciptakan euro untuk membayar utang. Mereka tunduk pada disiplin pasar yang kejam, suku bunga tinggi, dan kebijakan penghematan yang justru memperparah resesi. Indonesia tidak seperti Yunani atau Italia. Indonesia adalah penerbit rupiah. Kita memiliki kedaulatan moneter yang mereka tidak miliki. Sekarang kita masuk ke mekanisme operasional. Ada identitas akuntansi yang tak terbantahkan. Sektor swasta tambah pemerintah tambah luar negeri sama dengan nol. Artinya, jika pemerintah defisit, maka sektor swasta dan luar negeri harus surplus. Defisit pemerintah adalah cermin dari surplus sektor swasta. Dengan kata lain, ketika pemerintah defisit, masyarakat dan dunia usaha justru sedang menabung. Ini bukan kebocoran. Ini adalah aliran kekayaan. Bayangkan timbangan ini. Di satu sisi, defisit pemerintah. Di sisi lain, tabungan masyarakat, surat utang negara, dan kekayaan sektor swasta. Timbangan ini selalu seimbang. Utang pemerintah adalah aset bagi sektor swasta. Setiap rupiah defisit pemerintah adalah rupiah yang masuk ke rekening bank masyarakat dan perusahaan. Ini bukan beban untuk generasi mendatang, tetapi warisan aset keuangan. Menghilangkan utang pemerintah berarti menghilangkan aset aman bagi masyarakat. Selama ini kita ditakuti dengan defisit, tetapi justru surpluslah yang lebih berbahaya. Mengapa? Karena ini adalah hukum akuntansi yang tak terbantahkan. Surplus pemerintah sama dengan defisit sektor swasta. Artinya, jika pemerintah memaksakan diri untuk surplus, maka kita semua, rumah tangga dan perusahaan, harus menanggung beban defisit. Mereka harus berutang, utang menumpuk. Dan ketika beban itu terlalu berat, krisis pun terjadi. Jadi, jangan pernah menganggap surplus fiskal sebagai prestasi. Itu adalah sinyal bahwa sektor swasta sedang tercekik utang. Itulah pintu masuk menuju krisis. Mari kita lihat bukti sejarah yang paling kuat. Krisis Asia 1997. Ini adalah salah satu krisis terburuk yang pernah melanda Indonesia. Tetapi tahukah Anda bahwa negara-negara yang paling parah terkena krisis justru memiliki surplus fiskal? IMF sendiri mengakui hal ini dalam laporannya. Negara-negara yang paling terkena dampak krisis Asia memiliki surplus fiskal, tingkat tabungan swasta yang tinggi, dan inflasi yang rendah. Korea Selatan, salah satu negara yang paling parah terkena krisis, memiliki surplus fiskal. Indonesia sebelum krisis juga menjalankan kebijakan fiskal yang konservatif dengan surplus di sebagian besar tahun. Thailand,
Bahkan surplus fiskalnya di atas Korea Selatan dan memiliki utang swasta yang sangat tinggi. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Krisis Asia bukanlah krisis defisit fiskal, tetapi krisis utang swasta. Sektor swasta dipaksa berutang karena pemerintah menjalankan surplus fiskal. Ketika utang itu tidak bisa dibayar, krisis pun terjadi. Inilah bukti bahwa surplus fiskal adalah jalan menuju krisis. Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi ketika sebuah negara besar mencoba mengejar surplus fiskal. Amerika Serikat pada akhir 1990-an dan awal 2000-an menjalankan surplus fiskal. Apa akibatnya? Sektor swasta Amerika Serikat mengalami defisit besar-besaran. Rumah tangga dan korporasi menumpuk utang dalam jumlah yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan hasilnya, krisis keuangan global 2008. Krisis terbesar sejak depresi besar. Jadi, jika Indonesia sekarang mengejar surplus fiskal, maka sektor swasta akan terpaksa berutang lebih banyak lagi. Saat ini, utang swasta Indonesia sudah cukup tinggi. Surplus fiskal hanya akan memperburuk situasi. Sejarah membuktikan, surplus fiskal adalah jalan menuju krisis. Defisit yang sehat dan terkendali adalah kunci stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Mari kita lihat fakta sejarah. Di Amerika Serikat, periode sebelum Federal Reserve 1790 sampai 1913 adalah era surplus anggaran. Pertumbuhan ekonomi per kapita hanya 1,38%. Setelah Perang Dunia Kedua, era defisit besar-besaran, pertumbuhan ekonomi per kapita mencapai 1,86%. Pertumbuhan ekonomi justru lebih tinggi di era defisit besar. Fakta ini membantah narasi bahwa defisit menghancurkan ekonomi. Lalu, bagaimana sebenarnya kondisi fiskal dan pertumbuhan ekonomi Indonesia? Perhatikan, hampir setiap tahun kita mengalami defisit. Rata-rata defisit fiskal kita sekitar 1,5% dari produk domestik bruto. Bahkan di tahun 2015 dan 2016, defisit kita mencapai hampir 2,7%. Lalu, apa yang terjadi dengan pertumbuhan ekonomi? Apakah ambruk? Tidak, justru sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi kita tetap kokoh di angka 5% per tahun. Bahkan di tahun-tahun defisit terbesar sekalipun, ekonomi kita tetap tumbuh positif. Ada fakta menarik lainnya. Di tahun 2005, 2006, dan 2008, kita bahkan mencatatkan surplus fiskal. Namun, pertumbuhan ekonomi kita tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun defisit. Artinya, defisit fiskal bukanlah penghalang pertumbuhan. Defisit adalah alat kebijakan, bukan musuh. Selanjutnya, mari kita bicarakan ketakutan terbesar yang selalu dihembuskan. Defisit menyebabkan inflasi. Apakah benar demikian? Mari kita lihat data Indonesia dari tahun 2000 hingga 2019. Lihat tahun 2005. Inflasi melonjak ke 17%. Tahukah Anda apa yang terjadi pada APBN kita saat itu? Surplus. Ya, APBN kita justru surplus, tetapi inflasi tetap tinggi. Penyebabnya? Kenaikan harga bahan bakar minyak, bukan defisit. Lalu lihat tahun 2008. Inflasi naik ke 11%. Sekali lagi, APBN kita surplus. Inflasi terjadi karena krisis keuangan global yang mengguncang harga komoditas, bukan defisit. Sekarang lihat tahun 2013 dan 2014, inflasi naik ke 8%. Defisit kita saat itu hanya sekitar 1,8 sampai 1,9%, defisit yang tergolong kecil. Penyebab inflasi? Pelemahan rupiah dan kenaikan harga bahan bakar minyak, bukan defisit. Bahkan di tahun-tahun defisit terbesar dalam periode ini, tahun 2015 dan 2016 dengan defisit sekitar 2,7 dan 2,5%. Inflasi justru turun ke 3,3 dan 3%. Defisit besar, inflasi rendah. Jadi apa artinya? Inflasi tinggi di Indonesia terjadi karena guncangan eksternal, harga bahan bakar minyak, pangan, dan komoditas global, bukan karena defisit fiskal. Bahkan saat defisit membesar, inflasi bisa tetap terkendali. Defisit bukanlah hantu yang harus ditakuti. Yang perlu kita waspadai adalah guncangan eksternal yang berada di luar kendali kita. Penyebab utama inflasi aset seringkali bukan defisit pemerintah, tetapi kredit swasta yang tidak produktif. Ketika bank meminjamkan uang untuk spekulasi properti atau saham, itu memicu gelembung dan inflasi aset. Sebaliknya, kredit untuk produksi barang dan jasa justru mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa inflasi. Jadi fokus kita seharusnya bukan hanya pada defisit pemerintah, tetapi juga pada bagaimana bank menyalurkan kreditnya. Jika uang bukan batasan, lalu apa batasan sebenarnya? Batasan pemerintah adalah sumber daya real dan inflasi. Pemerintah tidak bisa membeli barang dan jasa yang tidak tersedia.
Jika tenaga kerja menganggur, pemerintah bisa mempekerjakan mereka. Tapi, jika perekonomian sudah mencapai kapasitas penuh, belanja berlebihan akan menyebabkan inflasi. Pertanyaan yang tepat bukanlah apakah kita mampu membelinya, melainkan apakah ada sumber daya yang menganggur dan bagaimana kita mengelola inflasi. Karena negara sejatinya tidak punya kendala finansial, kebijakan fiskal harus fokus pada pemanfaatan sumber daya yang menganggur. Pertama, ciptakan lapangan kerja, gunakan defisit untuk membangun infrastruktur, sekolah, dan rumah sakit. Kedua, kurangi pengangguran melalui program jaminan kerja. Ketiga, kelola inflasi dengan pajak dan kebijakan harga yang tepat, bukan dengan memotong belanja. Ini adalah kebijakan yang pro rakyat dan pro pertumbuhan. Apa yang harus dilakukan Indonesia? Pertama, berhenti menakuti defisit. Kedua, fokus pada kapasitas produksi. Ketiga, ciptakan lapangan kerja. Keempat, kelola inflasi secara cerdas. Kelima, tingkatkan penerimaan pajak, bukan untuk membiayai belanja, tetapi untuk mengelola daya beli dan mengurangi ketimpangan. Indonesia punya ruang fiskal yang besar. Yang dibutuhkan adalah keberanian politik dan pemahaman yang benar. Kesimpulannya, defisit bukan kebangkrutan. Defisit adalah sumber kekayaan swasta. Batasan pemerintah adalah inflasi, bukan uang. Indonesia aman karena berdaulat. Dan kebijakan kita harus fokus pada penciptaan lapangan kerja. Saatnya mengakhiri histeria defisit dan mulai membangun kemakmuran bersama. Terima kasih sudah menonton video ini.